Selamat hari Minggu. Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita terlebih dahulu saat teduh ya. Saat teduh, berdoa di dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Amin. Iya Tante, biar lebih semangat walaupun kita ibadah online dari rumah, oke? Iya, kita ajak dulu adik-adik kita untuk bangkit berdiri ya Tante, berdiri biar ya, lebih semangat lagi nanti nyanyian dan gerakannya. Siap-siap ya. adik-adik ya. Iya, oke, kita panggil adik-adik ya Tante. Pasukan Kristus. Iya, semangat. Oke. Iya. Kita panggil musiknya ya adik-adik biar kita lebih semangat lagi untuk bernyanyi. Oke, kita panggil musik. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, musik. Oke, kasih Yesus manis dan indah. Kita bernyanyi adik-adik ya. Kita yang kedua ya, senang-senang memuji Tuhan. Iya, dibuat gerakannya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah marah, Tuhan senang dipuji-puji, melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Oke ya. Iya, nanti semangatnya lagi kita nyanyikan pada saat buku nyanyian ya Tante. Iya, sekarang yang berulang tahun dulu Tante. Iya, mungkin sepanjang minggu ini ada yang berulang tahun. Iya, kita banyak. ya. Oh, Oke, kita iya. semua aja bangkit berdiri tempat. Iya, semua bangkit berdiri ya, masing-masing yang berulang tahun ya. Oke, Kita mau doakan ya, Tante ya. Iya, sama-sama kita ucapkan sama-sama ya. Oke, sama-sama kita ucapkan ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita buka buku nyanyian kita nomor 669 ayat 1. Iya. Ku suka memasyurkan cerita Injilnya.
Iya, kita mau berdoa adik-adik ya. Semua ngambil sikap doanya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, sampai hari ini Tuhan kami masih bersyukur Tuhan atas kebesaran firman-Mu. Kami merasakan kesehatan yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan pada saat ini kami masih melakukan ibadah online Tuhan, tapi itu tidak menjadi penghalang buat kami untuk tak bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Ajar-ajari kami Tuhan agar selalu berterima kasih, bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, sudah sangat rindu dengan Engkau Tuhan. Rindu dengan teman-teman kami Tuhan. Rindu dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Engkau yang melenyapkan segala penyakit yang ada di dunia ini Tuhan, agar kami mempunyai kebebasan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang memberikan kesehatan, hingga orang tua kami bersama dengan anaknya Tuhan memperoleh berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, hingga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih dahulu kami mohon ampun buat dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke, buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita buka buku nyanyian kita Dek dari nomor 24 ayat 1 tambah ayat 5. Nanti di ayat 5 kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, Memberi pujian padamu. bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Kita duduk kembali. Hukum Taurat kita untuk hari ini tertulis di Hukum Taurat yang ke-9. Hukum Taurat yang ke-9. Anak-anak inang yang di rumah dibuka katekismusnya untuk Hukum Taurat yang ke-9. Kita sama-sama membaca ya nak ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian titah Tuhan, mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan
untuk dapat melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita buka buku nyanyian kita lagi, nomor 699 ayat 2, Bangkit Berdiri. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Duduk kembali. Kita bernyanyi lagi dari buku nyanyian 753 ayat 3. Epistel kita minggu ini tertulis di ayat bulanan sekolah minggu. Ayat bulanan sekolah minggu tertulis di Lukas 14 ayat 13. Di Lukas 14 ayat 13 kita sama-sama membaca ya nak ya. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke, kita bernyanyi lagi dari buku nyanyian nomor 547 ayat 4, Bangkit Berdiri. Tuhan, kini aku datang, aku mengasihi-Mu. Peganglah erat tanganku menghadapi
kita mengaku iman kita bersama-sama, kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Duduk kembali. Oke, buat adik-adik kami sekolah minggu yang berada di rumah, warta kita di pagi hari ini adalah satu, kita tetap ibadah online dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, untuk adik-adik kami kelas 6 khususnya, kita disuruh menghafal 1 tita pertama sampai tita ke-10. Yang kedua, doa Bapa kami. Yang ketiga, pengakuan iman rasuli. Oke, terima kasih buat adik-adik kami sekolah minggu. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 826 ayat 3. Anak-anak kami, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini, meskipun di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami sudah menyanyikan lagu pujian kami. Kiranya setiap pujian yang kami nyanyikan, Tuhan boleh berkenan atasnya. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai hati kami, telinga kami, mata kami, mulut kami, dan seluruh anggota tubuh kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom semua anak-anak kami yang di rumah. Apa kabar? Iya, semoga hari ini anak-anak kami dalam keadaan baik-baik dan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami boleh dibuka Alkitabnya, nanti boleh diikuti pembacaan firman Tuhan dari rumah yang tertulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, dimulai dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami, pernah nggak ya ketika ada misalnya kita melihat ada orang yang masih baru datang, misalnya perkenalan, atau teman kita di sekolah baru datang, atau guru-guru atau teacher kita di sekolah baru datang, mereka memperkenalkan diri. Ketika teacher kita, teman-teman kita, atau di gereja mungkin, kalau misalnya pendeta, guru huria, bibelfro, atau diakones, mungkin misalnya baru ada yang datang, mungkin anak-anak kami pernah melihat ketika perkenalan diri, memperkenalkan diri. Nah, kita mendengar ada kalimat yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sesudah kenal harus saling menyayangi atau mengasihi. Nah, anak-anak kami, tak kenal maka tak sayang. Coba. Sesudah kita kenal maka kita sayang. Pernah nggak ya kita lihat orang yang sudah saling kenal, mereka terus saling mengasihi? Coba, gak usah jauh-jauh. Kita kenal adik kita nggak di rumah? Oh, kenal dong. Namanya adik sendiri. Kita kenal teman kita nggak ya di sekolah? Oh, kenal dong. Namanya teman satu sekolah, ya kan? Tapi coba perhatikan, orang yang sudah kenal tadi, baik teman, baik adik, abang, kakak, pernah nggak ya kita berantem di rumah? Pernah nggak ya kita bermusuhan? Nah, coba pikir-pikir, pernah nggak ya saya berantem sama adik saya gara-gara kue, gara-gara uang, gara-gara mainan? Pernah nggak ya saya berantem di sekolah sama teman saya bermusuhan, nggak cakapin teman saya? Nah, tadi dikatakan tak kenal maka tak sayang. Sesudah kenal kita saling sayang, saling mengasihi. Nah, padahal tadi kita saling mengenal, kita saling tadi ada yang bermusuhan karena berantem, terus kita tidak tegur sapa. Padahal tadi ungkapan tadi sesudah kenal kita sayang. Benar nggak ya kalimat itu, ungkapan itu benar-benar aja. Tergantung bagaimana kita menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan hari ini firman Tuhan yang mengatakan dalam ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Coba kita masukkan ke ungkapan tadi. Tak kenal maka tak sayang. Berarti tak kenal sama Allah maka kita tak sayang. Sesudah kita mengenal Allah maka kita hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, itu artinya kita semua anak-anak Tuhan enggak? Iya, kita ini anak-anak Tuhan. Kita mengenal Tuhan enggak? Iya, kita kenal Tuhan. Lewat apa kita kenal Tuhan? Apakah kita bertemu seperti teman kita secara face to face, tatap muka? Kita berbicara seperti sama teman kita, oh Tuhan,
langsung kita berjabat tangan sama Tuhan. Oh tidak, kita kenal Tuhan lewat apa? Lewat hubungan pribadi kita. Ketika kita berdoa, kita kenal Tuhan. Atau lewat kehidupan kita, kita diberikan Tuhan udara. Itu pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan. Kita kenal Tuhan lewat itu semua. Semua yang ada pada kita, semua ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan pada kita, di situ kita mengenal Tuhan. Lalu ketika kita lihat teman kita kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan. Lewat teman kita juga kita mengenal Tuhan. Nah, kalau demikian, tadi dikatakan orang yang tidak mengasihi berarti dia tidak mengenal Allah. Nah, artinya kita diajak. Kita katakan tadi kita adalah anak-anak Allah. Kita katakan kita adalah pengikut Yesus. Hari ini Yohanes mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu bukan berasal dari diri sendiri. Kasih itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi dari Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mungkin sulit ya, mungkin sulit. Gimana sih mengasihi musuh? Jangankan mengasihi, melihat dia saja malas kan? Melihat dia saja kita nggak mau. Karena kenapa? Kasih itu tidak berasal dari diri sendiri. Lah, kok Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu? Artinya ketika kita mau mengasihi musuh kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku mampu mengasihi dia. Tolong aku Tuhan, bantu aku. Sehingga kita dapat mengasihi musuh kita. Sehingga kita tadi mungkin ketika di rumah pemberian orang tua misalnya sama adik lebih banyak, sama kita yang kakaan atau abangan lebih sedikit, kita tidak boleh berantem. Karena kenapa? Kita mengenal Allah. Jadi kita harus saling mengasihi. Di sekolah juga demikian. Kita tidak boleh bermusuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan tadi, orang yang sudah mengenal Allah harus hidup saling mengasihi. Sebab Allah adalah kasih. Karena kasih itu sendiri adalah Allah. Iya. Kita sadar nggak ya bahwa dalam kehidupan kita setiap hari Allah sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Pernah nggak membuat temannya bersedih? Pernah nggak buat temannya menangis? Pernah nggak membuat adik, abang, kakak, atau mungkin orang tuanya menangis gara-gara sikap kita? Nah, hari ini kita diingatkan, kalau kita kenal Tuhan jangan seperti itu lagi. Lihat berita nggak ya? Gara-gara belajar online, orang tua ada membunuh anaknya. Coba bayangkan. Ina nggak membenarkan perbuatan si ibu tadi, dia membunuh anaknya. Tapi kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi ya? Gara-gara belajar online, belajar daring dari rumah, orang tua sampai membunuh anak kandungnya. Kenapa? Kita mau ambil positifnya saja. Mungkin kita, kamu anak-anak kami di rumah udah jam belajar tapi masih main game. Kamu masih main-main. Sehingga orang tua mungkin kesal, dia naik pitam, dia lupa diri, dia gelap mata. Saking beratnya bebannya. Lalu iblis datang. Sesudah iblis datang dalam diri si orang tua, dia nggak ingat lagi siapa dirinya, nggak ingat lagi siapa anaknya itu. Langsung dia bunuh, mati anaknya. Nah, Inang ingatkan, orang yang sudah kenal Tuhan hari ini juga diingatkan
Belajarlah dengan baik, dengan tekun. Kalaupun gak ada guru di situ, teachermu di rumah, kalaupun gak disuruh orang tuamu, kalau sudah jam belajar seperti biasa di sekolah, kamu ambil bukumu, kamu belajar dengan baik. Itu yang diingatkan. Selain tadi berantem sama teman, sama adik, abang, kakak, selain kita tidak boleh membuat teman atau saudara kita menangis, kita juga diingatkan lewat firman Tuhan hari ini, kalau kita kenal Allah, kita harus juga tekun belajar di rumah. Tekun belajar di rumah. Jangan dimarah-marahin, jangan dipaksa belajar lagi. Ambil, kamu mau anak pintar kan? Kamu mau jadi anak yang berhasil kan? Anak yang sukses. Tentu harus kamu rajin belajar. Itu firman Tuhan hari ini mengingatkan. Karena kenapa? Allah itu adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, makanya di sini dikatakan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Jadi kita semua setuju dong kalau kita katakan saya kenal Allah, saya anak Allah. Lalu Tuhan mengatakan kalau kau kenal saya, kalau kamu anak saya. Seperti lagu sekolah minggu, Tuhan minta buktinya, bukti yang perlu. Bukti yang perlu, nggak usah kita pakai mikrofon ini, kita katakan sama semua orang, oh saya kenal Allah, saya anak sekolah minggu HKBP Mahanaim. Oh nggak usah. Tindakan, perbuatan, bukti yang Allah perlukan. Kamu baik, patuh sama orang tua. Kamu mendengar nasihat orang tua. Jangan suka berantem. Kamu harus berbicara baik dan sopan. Itu membuktikan kamu kenal Allah. Kamu mengasihi Allah. Karena kenapa? Ciri khas orang Kristen yang pertama adalah kasih. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Ini ajakan dari Yohanes kepada kita hari ini. Kita diingatkan kembali di tahun 2020 ini. Karena kenapa? Tingkat kejahatan semakin tinggi. Anak-anak kami mungkin setiap hari sudah lebih banyak waktunya menonton di rumah ya. Mau menonton lewat HP, televisi. Tapi jangan hanya permainan. Coba kamu perhatikan berita. Tingkat kejahatan semakin tinggi. Mulai dari anak-anak sampai kepada yang tua. Coba kita perhatikan. Gara-gara orang tua mengingatkan anaknya supaya dia belajar, dia makan, si anak marah, si anak tidak enak hati, dia tersinggung, dia lari dari rumah. Baik nggak sih itu? Tidak baik. Jangan ditiru. Jangan melawan. Karena kenapa? Orang tua sangat sayang sama anaknya. Kalau kamu dimarahi orang tua, itu tanda orang tua itu sangat sayang. Supaya kamu menjadi anak yang baik, anak yang berguna, anak yang berhasil nanti. Anak yang penurut. Itu. Jadi firman Tuhan hari ini sungguh sangat mengingatkan kita semua. Apalagi anak-anak kami ya. Di zaman sekarang ini, apalagi ketika kita di masa pandemi ini ya, anak-anak kami di masa pandemi ini mungkin kita tatap mukanya
benar-benar setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Inang percaya anak-anak kami semua mendengarkan firman Tuhan dan mendengar apa isi atau pesan firman Tuhan hari ini. Ya, ingat ya, isi atau pesan firman Tuhan hari ini, kalau kita mengenal Allah, hari ini Tuhan katakan mana buktinya? Lalu datang kita, Tuhan, aku mengenal kamu. Sebagai buktinya, saya tidak lagi suka berantem. Saya tidak lagi suka membuat abang, adik, kakak atau teman saya menangis. Atau saya tidak suka lagi membuat orang tua saya menangis atau terluka hatinya. Ya, kalau saya anak Tuhan, saya kenal Tuhan, saya harus rajin belajar tanpa disuruh-suruh orang tua, tanpa dimarah-marahin orang tua. Dan yang paling utama dari semua, saya kenal Tuhan, maka saya harus rajin mendengarkan firman Tuhan, belajar membaca Alkitab, dan berdoa di rumah. Jadi ketika kita mengatakan demikian, kita berjanji sama Tuhan. Dan Tuhan lihat itu semua. Tuhan melihat isi hati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami, karena kami adalah anak-anak yang sudah Tuhan kasihi, maka hidup kami juga harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Bapa di surga, ketika kami katakan bahwa kami mengasihi Allah, Tuhan menghendaki kami supaya kami menunjukkan itu semua di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi bertumbuh menjadi anak yang sombong, yang suka berantem, suka melawan orang tua. Kami tidak lagi dimarah-marahin, dipaksa untuk belajar. Tetapi Tuhan, karena kami sudah mengenal Allah, maka kami harus bertumbuh menjadi anak yang baik, yang selalu menyayangi semua orang, menyayangi orang tua kami, dan menuruti apa perintah orang tua kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami menjadi anak kesukaan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon kepada Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, berikanlah kepada anak-anak kami kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan, supaya anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan lewat Roh Kudus-Mu menemani anak-anak kami, pasti anak-anak kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut, taat akan Tuhan, yang selalu menuruti perintah orang tuanya, bertumbuh menjadi anak yang baik dan sopan. Kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang selalu menemani kami kemanapun kami melangkah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 122 ayat 1 tambah ayat 8. Kita mengumpulkan persembahan ya nak. Oke, kita angkat dulu tangan kita nak, ambil persembahannya. Oke, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita ucapkan janji kita kepada Tuhan. Ayo, 1, 2, 3, ya. Hupelehon
nama peleaku dan marga busau Tuhan. Amin. Oke, kita bernyanyi dari 122 ayat 1. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.